Yang udah hadir siapa aja? Kalian bisa komen-komen di bawah teman. Ini ada sekitar 9 orang yang nonton dan yang komen baru 2 biji, 3 biji, 3 orang. Ya silahkan kalian komen-komen di bawah aja. Oke teman ya, di sini kita langsung aja untuk kepoin nih market dari Bitcoin teman. Ya. Oke teman. Jadi kemarin itu ya Bitcoin itu sempat nyentuh area level 97.822 ya. Tapi ini Bitcoin tak kenapa sulit banget untuk terjun ya. Ini di level 95 ya. Jadi dia sulit banget untuk terjun di level 95 ke bawah. Ya, 94.900 itu ketahan banget gitu, teman. Ya. Nah, kalau kita cek sebentar. Nah, kenapa kok dia agak-agak sulit gitu ya, teman ya? Sebentar. Sebenarnya apakah area saat ini tuh masih menjadi suatu area resisten untuk Bitcoin? Yes. Jadi area saat ini tuh kenapa sulit ya, karena memang ini cenderung dipertahankan. Jadi kalau memang area 95 ini benar-benar bisa dipertahankan, ini akan bisa push harga untuk Bitcoin. Tapi ini kalau bisa ke breakdown ya, misalkan ya Bitcoin ke 94.200, itu memungkinkan Bitcoin itu mampu sampai ke 91. Jadi gitu. Makanya ini agak sulit untuk dijebol ke bawah. Pasti ada demand lagi gitu, teman. Karena banyak orang nunggu gitu di situ. Sebentar. Kita akan coba cek ya untuk ini nih. Sebentar, support yang ini. Nah, gue kasih tanda merah mungkin ya. Gue kasih tanda merah aja. Jadi kalau misalkan memang dia bisa mampu untuk break nih area sekitar 95, anggaplah katakanlah di 94.600 atau 94.300 gitu ya. Dia bisa memicu ke 91 ini. Pokoknya di area merah ini ya, 91 sampai 88 lagi gitu, teman. Makanya area ini tuh agak-agak sulit dijebol gitu. Nah, pertanyaannya ini gimana sekarang, Bang? Oke. Jadi langsung aja kita lihat ya, dari segi volume transaksi yang gue lihat memang ini untuk buy udah mulai terlihat lagi nih. Untuk volume buy-nya udah mulai terlihat lagi meskipun masih didominasi volume sell ya, teman. Oke. Itu volume ya. Terus yang gue cek juga dari stok RSI-nya di sini, meskipun ini apa namanya, bisa dibilang masih di atas ya cuy. Bisa dibilang tuh sekarang itu posisi stok RSI masih di atas, masih antara batas overbought-nya dan pertengahan lah, ibarat kata masih 60. Intinya masih di atas. Dan ini belum ada ya apa namanya, konfirmasi kenaikan tuh belum ada ini. Jadi ini masih 50-50 sih ya. Jadi belum ada konfirmasi. Meskipun ini udah itu kan udah nuklik, Bang. Bisa jadi ini bersilangan. Yes, kalau volumenya gede. Sekarang kalau volumenya gede ini bisa confirm naik ya. Tapi ya volumenya lu lihat sendiri masih kecil banget ya per gue live sekarang. Jadi ini gue pikir belum apa namanya, belum bisa ya untuk kita acuan wah ini akan naik, tuh belum. Itu ya, seperti itu. Dan kita akan mungkin coba ya sebentar EMA sama moving average-nya gimana. Dan hal yang memungkinkan kenapa market ini sulit terjun juga gitu, temen ya. Kalau kita cek di sini ya di time frame 1 hari, moving average sama EMA cross-nya itu masih menjadi suatu support dari pergerakan candle. Ya. Jadi inilah ya yang memungkinkan kenapa market Bitcoin secara teknikal memang agak sulit dijebol ke bawah gitu, teman. Tapi apakah nggak mungkin jebol, Bang? Ya kalau memang marketnya gini-gini aja, lama-lama kan jenuh juga, men. Ya nungguin gak jebol-jebol gitu, maksudnya nggak turun-turun. Nah ini paling nggak kalau memang misalkan Bitcoin ada chance untuk terjun, itu di area berapa nih? Paling nggak terdekat akan dicapai itu di 92.900 sampai 91. Tapi kalau memang itu terdekat ya, target keduanya itu ada di sekitar 9 ini nih, di area mana nih? Ini 91 sampai sini, jangan jauh-jauh deh, jangan jauh-jauh. Nah di sini nih 91 sampai 89 berapa nih, 89.400 itu di area, pokoknya yang gue kasih area merah ini. Nah ini ya, kalau sekarang kan masih bertahan ya untuk Bitcoin ya. Harusnya tuh gimana sih, Bang, pergerakannya ini? Nah
Jadi gini cuy, kalau lu cek di weekly, ini memang posisinya itu tinggal run aja ya, run ke atas gitu atau running ke atas sebenarnya untuk Bitcoin kalau weekly. Nah ini kan kita berhubung cek di time frame daily ya atau satu hari lah teman. Kasarnya itu pergerakannya gimana bang? Karena kita lihat ya beberapa bulan lalu nih di November ya, di bulan November sampai 19 Desember kita melihat bahwa Bitcoin itu udah ngebuat support yang bisa dibilang cukup kuat dengan ada triple shadow yang terbentuk ya antara November 2025 sampai Desember 2025 ya. Ini menunjukkan bahwa ini adalah benar-benar udah area dasar ya untuk penurunan atau titik supportnya itu yang memang di sini gitu teman. Makanya ketika Bitcoin kemarin itu nyentuh ya sudah mulai naik lah di area 89 ke atas, dia langsung kepancing naik lagi. Nah ini kasarnya nanti pergerakannya gimana, karena kita melihat ya udah beberapa bulan yang lalu dia ngebuat dasar. Nah ini kan pola pergerakannya gini loh men, gini loh. Nah gue pikir ini akan ada chance untuk dia turun ya. Ya paling enggak ya terdekatnya tadi kita udah ini ya di sekitar area 92.800 92.900 dia akan ada gini nih. Nah itu sih yang gue lihat ya untuk time frame satu harinya sih ya, jadi ini ada chance untuk turun, harusnya turun dulu dia ya. Nah itu kalau kita cek ya kasar lah, pola-pola kasarnya gitu kan, harusnya dia akan ada penurunan dulu gitu sebelum dia naik lebih tinggi lagi gitu. Nah penurunannya kalau kita cek dari higher sebelumnya ya, higher high ke higher low, sebentar kita cek ya sebentar. Ini total penurunan 5,58% ya. Jadi coba gue pengen penasaran kalau kita compare ya 5,58 ya. Nah 5,58 anggaplah di sinilah tuh kan 5,58%, 5,50 lah anggaplah ya. Itu kena di mana? Di area 92.400 kena ya. Harusnya kalau kita beracuan kepada penurunan higher low sebelumnya dengan kita compare dengan higher high sekarang yang akan mau menuju ke higher low, harusnya Bitcoin ini mampu untuk ke 92.000. Harusnya mampu ke 92.000 dulu. Harusnya dia kesini dulu nih, sebentar di area kuning inilah paling enggak ya, paling enggak dia ke situ dulu. Nah ini sebenarnya bisa kalian manfaatkan ya, yang main future itu bisa kalian manfaatkan. Itu kalau kita cek di time frame satu hari ya teman. Nanti kita akan coba cek juga di time frame 4 jam. Kiranya kalau di time frame 4 jam itu sampai mana tuh gitu kan. Sebentar kita akan coba cek ini di sini nih ya, 93 ini cuy. 92 lah ya. Sebentar. Nah ini yang gue lihat sih seperti itu ya teman. Kita akan coba cek time frame 4 jam seperti apa kondisinya. Gue juga menunggu area itu tuh buat mulai cicil-cicil ya. Nah kalau di time frame 4 jam yang kita lihat ini bener-bener harga dari Bitcoin ini sangat-sangat bertahan men. Kenapa seperti itu? Lu perhatikan deh. Semenjak Bitcoin itu kemarin nyentuh di berapa nih? Di 94.200 ya kemarin ya. Di 94.200 di tanggal 16 Januari, tepatnya 2 hari yang lalu. Terus dia mengalami kenaikan. Nah, sekarang harganya itu Bitcoin itu bertahan sesuai dengan satway-nya di tanggal 16 sebelum penurunan. Jadi dia bertahan banget dari 95, 94, 900, 95 lagi. Di situ bertahan banget. Nah, ini bertahan udah berapa hari nih semenjak penurunan itu? Dari mulai tanggal 17 sampai tanggal 18, baru 2 hari ya. Baru 2 hari nih, karena ini time frame 4 jam. Jadi 2 hari berturut-turut Bitcoin di situ-situ aja gitu, teman. Nah, ini sini ya. Nah, kita akan cek dari beberapa indikator ya.
Nah, apakah dengan melihat sideways-nya market Bitcoin ini memungkinkan akan ada suatu kenaikan? Di time frame 4 jam yang kita lihat di sini dari segi volume ini belum ya. Sepertinya belum, kalau kita bicara kenaikan sepertinya belum, karena ini gue belum melihat adanya chance untuk volume Bitcoin itu naik ya, teman. Ini masih galau istilahnya. Masih bingung gitu di situ-situ aja. Bisa jadi dibanting dulu, bisa jadi ya. Nah, namun yang gue cek juga dari stok RSI di time frame 4 jam, memang ini posisinya udah di bawah. Jadi ini kalau memang misalkan ada demand bisa aja ke push ya tiba-tiba. Tapi kalau enggak, dia bisa kebanting lagi gini. Atau ngebuat suatu double dulu ya. Sebentar gini-gini cuy. Nih. Dia bisa aja gini nih. Nah, turun dulu sekali lagi baru dia gini. Ya, itu yang gue lihat ya, yang gue lihat. Oke. Lantas gimana nih Bang untuk sekarang ya? Jadi kalau gue lihat ya teman, kalau gue lihat harusnya sih memang sekarang kalau lu mau cicil-cicil sebenarnya sudah nggak masalah ya, tapi jangan banyak main. Tapi gue lebih rekomen ya teman-teman itu nyicilnya nunggu di area kuning ini nih. Di area kuning ini. Ya, itu lebih rekomen di 92.800, di 91 itu lebih rekomen dia. Pokoknya di area kuning ini ya. Itu lebih ini sih. Karena memang secara alur dari pola pergerakan ya, harusnya nih Bitcoin masih tertekan turun sekali lagi ya, sedikit lagi di area kuning nyentuh dia bisa loncat gitu. Harusnya seperti itu. Ini dia terkonsolidasi banget nih di 95 nih temennya. Udah lama dia naik gak naik, turun gak turun, di situ-situ aja dia. Kenapa kok lu lebih optimis dia akan ada koreksi Bang? Karena belum ada konfirmasi di time frame 1 hari untuk Bitcoin itu turun. Itu yang kalau misalkan memang di time frame 1 hari ada konfirmasi Bitcoin turun ya, atau naik lah, Bitcoin naik ya, misalkan di time frame 1 hari kita bisa melihat adanya konfirmasi Bitcoin naik, maka gue lebih optimis ini Bitcoin akan naik. Tapi pertanyaan gue, di time frame 1 hari gue belum lihat adanya signal bahwa Bitcoin itu akan naik. Makanya gue lebih cenderung untuk bisa kemungkinan ini Bitcoin akan tertekan harganya sekali lagi. Dan kalau gue lihat pergerakan dari higher low-nya juga ini masih separuh penurunannya ya. Belum mentok ke area kuning ini. Area kuningnya itu di 92.900, pokoknya 92.000 lah. Pokoknya dari sini. Nah, jadi lebih aman sih kalau menurut gue, karena di time frame 1 hari belum ada konfirmasi kenaikan. Gue pikir lebih amannya kita tunggu di bawah aja ya. Jadi ini masih ada chance untuk Bitcoin tertekan teman. Itu yang gue lihat sih teman ya. Itu yang gue lihat, meskipun di time frame 4 jam untuk stok RSI udah di bawah, tapi dari segi volumenya juga belum memungkinkan untuk saat ini per gue live untuk Bitcoin itu mengalami suatu kenaikan. Ini belum memungkinkan kalau menurut gue, karena volumenya kecil. Karena kalau kita pengen Bitcoin naik itu kita butuh volume ya, volume buy tentunya. Intinya seperti itu teman-teman. Ya mudah-mudahan untuk Bitcoin ini sudah bisa menjawab dari pertanyaan teman-teman yang mungkin gimana nih Bang untuk kondisi dari Bitcoin. Ya, dan kalau kita lihat di time frame 1 hari juga, nah ini mungkin analisa gua ya di time frame 1 hari. Jadi masih adanya chance untuk Bitcoin itu ditekan harganya teman. Sekali lagi ya, sekali lagi ditekan, masuk di area kuning, area area demand, baru dia akan ke push harga. Ini kalaupun Bitcoin nyentuh di 92.800 sesuai target kita, ini Bitcoin belum nge-break trendline-nya cuy. Artinya apa? Kesempatan Bitcoin naik tuh masih tinggi. Kecuali dia turun ya, misalkan di 91 atau 90.000, ini dia udah break area trend up-nya. Otomatis untuk dia nge-push ke atas lagi itu butuh demand yang sangat besar. Tapi kalau misalkan ini nanti penurunan Bitcoin hanya mampu di 92.899, gue pikir chance untuk naiknya itu masih sangat tinggi. Itu ya, seperti itu sih. Ya, apakah sekarang kita bisa nyicil Bang? Bisa sebenarnya, tapi nyicil ya. Kenapa kok bisa Bang? Karena kata lu ini masih bisa turun. Ya bisa cuy. Lu kemarin lihat resisten tertinggi di berapa? 97.800. Nah sekarang kan udah diskon. Sekarang udah di 94. Nyicil no problem, nggak masalah. Tapi nyicil ya, nyicil. Oke. Nah, jadi seperti itu ya untuk Bitcoin. Next berikutnya
Untuk request teman-teman ini tadi ada Mas Suhendri ya yang request Doge katanya. Oke. Buat teman-teman yang mau request koin ortoken apa yang bakal kita pantau, langsung aja kalian tulis saja di kolom chat ya teman-teman. Jadi agar gue tahu siapa aja yang udah hadir. Ini ada sekitar 10 orang yang nonton teman ya. Oke, sebentar cuy. Doge ya. Sebentar. Oke, jangan lupa ngopi cuy, ngopi cuy. Oke.